Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, Siti Raisa Sabarati dan Sofiatun Hasna, akan memaparkan materi dakwah tematik yang bertemakan kerusakan lingkungan manajemen sampah. Kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah. Masalah lingkungan hidup tidak hanya terjadi di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju atau industri. Masalah lingkungan hidup dapat diakibatkan berbagai kegiatan, baik dalam skala terbatas atau sempit maupun dalam skala luas. Pertumbuhan penduduk yang pesat atau tinggi di suatu wilayah atau negara dapat dipastikan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Salah satunya adalah masalah persampahan. Manajemen sampah. Pengertian manajemen. Manajemen didefinisikan sebagai sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Pengertian sampah. Sampah merupakan bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak digunakan maupun barang yang sudah diambil bagian utamanya. Dari aspek sosial ekonomi, sampah merupakan barang yang sudah tidak ada harganya. Dari aspek lingkungan, sampah merupakan barang buangan yang sudah tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan kelestarian lingkungan. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sedangkan menurut Badan Standar Nasional dalam Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan, mendefinisikan sampah sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengolahan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam atau resources recovery. Pengolahan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Pada dasarnya, pengolahan sampah cukup sederhana. Pemumpukan sampah yang terjadi dari berbagai sumber harus segera diangkat, selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dalam bukunya Damanhuri, agar sampah mencapai TPA, tahapan yang harus dilalui adalah yang pertama, pewadahan sampah, yang kedua, pengumpulan sampah, yang ketiga, pemindahan sampah, yang keempat, pengangkutan sampah, dan yang terakhir, pengolahan sampah. Pengolahan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan. Yang pertama, mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau pemanfaatan sampah. Yang kedua, mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, penyelenggara pengolahan sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19. Pengurangan sampah yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 20 Ayat 1, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pembatasan timbulan sampah atau reduce. Yang kedua, pendaur ulangan sampah atau recycle. Yang ketiga, pemanfaatan kembali sampah atau reuse. Dalam hal ini, manajemen pengolahan sampah akan dibahas menggunakan fenomena-fenomena sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan strategi pengolahan sampah
penetapan sarana atau sumber daya dan pengalokasian lahan, serta penyusunan prosedur dalam pengolahan sampah. Planning dari program pengolahan sampah dapat dilihat dari yang pertama, tujuan pelaksanaan pengolahan sampah, yang kedua, sarana yang dibutuhkan dalam pengolahan sampah, dan yang ketiga, penyusunan prosedur dalam pengolahan sampah. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian bisa dijalankan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa personil yang menjalankannya, bagaimana tugasnya dikelompokkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Di bawah ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada dalam organizing. Yang pertama, menentukan sumber daya, baik manusia maupun finansial dalam proses pengumpulan sampah. Yang kedua, pengkoordinasian dalam pengumpulan sampah di suatu wilayah. Yang ketiga, koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan sampah. Dan yang terakhir, menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan sampah di suatu wilayah tersebut. Yang ketiga, evaluating atau pengarahan, yaitu mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluating dalam pengolahan sampah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penempatan atau penugasan dalam program pengolahan sampah di suatu wilayah tersebut. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan yang diberikan dalam program pengolahan sampah di suatu wilayah tersebut. Yang terakhir, controlling atau pengawasan, yaitu menilai kinerja pengolahan sampah yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Terdiri dari pemantauan, evaluasi, dan pemberian alternatif solusi. Controlling dalam manajemen pengolahan sampah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan dalam pengolahan sampah. Yang kedua, mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target. Dan yang terakhir, memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekian, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.